Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 kelas 1 akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi pada wanita dan oogenesis. Pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Sistem reproduksi biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi segmen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke saluran telur untuk pembuahan ovum. Sistem reproduksi manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai organ pada sistem reproduksi wanita yang terdiri dari organ-organ reproduksi bagian dalam dan bagian luar. Organ reproduksi luar dibagi menjadi tiga, yaitu pulpa, labium, dan klitoris. Pulpa adalah celah terluar organ reproduksi perempuan. Pulpa merupakan muara saluran urin dan saluran reproduksi. Labium atau labia adalah bagian yang membatasi pulpa. Labium dibagi menjadi dua, yaitu mayora dan minora. Mayora adalah bibir besar dan minora adalah bibir kecil. Keduanya bertugas untuk melindungi lubang pulpa. Klitoris seperti badan tipis yang fungsinya sebagai organ ereksi. Organ reproduksi dalam. Saya akan bahas bagian paling dalamnya dahulu, yaitu adalah ovarium yang jumlahnya ada 2 buah, di kiri dan di kanan. Ovarium ini berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur. Jika pada laki-laki akan menghasilkan sel sperma. Selain menghasilkan ovum, ovarium ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini akan bekerja sama ketika siklus menstruasi dan proses kehamilan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan sel telur yang dihasilkan ovarium. Yang pertama, sel telur itu dihasilkan dan berkembang di dalam folikel. Folikel sendiri adalah bagian dari ovarium, yaitu tempat berkembangnya atau tempat dihasilkannya sel telur. Lalu sel oosit adalah sebelum disebutnya sel telur, ia adalah sel oosit atau calon sel telur yang berkembang sejak awal kehidupan wanita pada saat menjadi janin dan matang pada saat pubertas. Jadi, ovum ini sendiri dihasilkan pada saat pubertas. Sel telur yang telah matang akan dilepaskan dari ovarium setiap sebulan sekali. Jadi, setiap bulan ada 1 buah ovum yang dilepaskan. Dan dilepaskannya disebut dengan nama ovulasi. Sel telur yang dilepaskan maka akan dikirim pada bagian berikutnya, yaitu tuba fallopi atau oviduct, yaitu berbentuk seperti pipa dan itu berfungsi sebagai jalan ovum dari ovarium menuju uterus. Uterus atau rahim, yaitu tempat perkembangan janin yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan luar, yang disebut juga dengan perimetrium. Yang kedua, lapisan tengah, disebut juga dengan myometrium. Yang ketiga, ada lapisan dalam, yang disebut endometrium. Endometrium atau dinding rahim adalah tempat plasentanya janin, atau disebut juga dengan ari-ari. Ada beberapa daerah menyebutkan kaka si bayi ketika si bayi lahir. Maka dia lahir bersamaan dengan segumpal daging yang nantinya disebut dengan plasenta. Ketika bayi mau lahir, maka bayi tersebut akan melewati bagian yang sempit yang disebut juga dengan serviks. Begitu juga dengan darah menstruasi
Dinding rahim yang meluruh itu juga akan keluar melalui serviks menuju bagian luar yang disebut dengan vagina. Jadi vagina itu adalah tempat keluarnya saluran darah saat menstruasi atau jalan keluarnya si bayi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur pada wanita. Berdasarkan gambar dapat kita ketahui bahwa oogenesis ini dimulai dari oogonium yang membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Proses ini terjadi ketika wanita masih berada di dalam kandungan atau masih dalam bentuk janin. Kemudian setelah wanita lahir atau wanita masih dalam bentuk bayi yang baru dilahirkan, proses oogenesis ini akan terhenti sementara hingga ia beranjak remaja atau memasuki masa pubertas. Setelah memasuki masa pubertas, oogenesis ini akan berlanjut kembali, yaitu oosit primer akan membelah secara meiosis yang menghasilkan oosit sekunder dan badan pelar primer. Pembelahan ini disebut pembelahan meiosis pertama. Badan pelar primer akan membentuk badan pelar lainnya yang akan mengalami degenerasi atau meluruhkan diri. Kemudian, oosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis, yang dimana pembelahan ini disebut pembelahan meiosis kedua. Sehingga ootit sekunder akan menghasilkan ootit dan badan pelar sekunder. Nah, sama seperti badan pelar primer, badan pelar sekunder ini akan mengalami degenerasi. Kemudian, ootit akan berkembang menjadi ovum atau sel telur, yang mana sel telur ini akan keluar pada wanita setiap sebulan sekali. Nah, kemudian proses oogenesis ini akan terhenti ketika wanita telah memasuki masa menopause atau masa di mana oosit primer yang dimiliki itu telah dikeluarkan semua, telah diubah semuanya menjadi sel telur. Begitulah proses pembentukan sel telur pada wanita.